Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari persukuan Batin Betuah di Kampung Pas, tepatnya di Dusun Endah, Lugu, Merbau. Nama saya Maas, perkenalkan nama saya sendiri Maas. Saya sebagai antan-antan Batin Betuah. Dan nama bapak saya itu Muhammad bin Maknawan bin Usai. Saya sebagai cucu kandung dia sendiri, dan di sini hutan tanah wilayah Batin Betuah yaitu Pak Janian Arifin bin Bujang Ganti. Kami sebagai masyarakat atau anak kemenakan beliau, pada saat ini kami mau menuju ke lahan yang akan rencananya mau dijadikan pola bapak angkat, atau sekaligus kami dari ketua-ketua adat menghimbau anak kemenakan kami ke lahan tersebut, biar sekaligus kami bisa seperti orang yang lain. Jadi selama ini kami nggak mau sebagai penonton lagi, dan kami mengharap kepada upika-upika yang ada di RI ataupun di provinsi atau Kabupaten Bengkalis pada umumnya untuk mengantisipasi masalah tentang kebakaran seperti hutan kami sekarang ini dari Rumbai ataupun Minas garis miringnya sampai ke Dumai sana. Sekarang ini hutan tanah wilayah Sakai ini nampaknya udah hampir punah. Satu-satunya yang kami harap hanyalah yang berada sekarang yang ada hutannya dikit itu adalah di lahan Bukit Kerikil desa pada umumnya, dan sekaligus itu ada di perbatasan kecamatan Mandar Semana dan Talang Mondau. Jadi di sini saya mengharap kepada bapak-bapak pimpinan NKRI dan sekaligus itu provinsi kabupaten, saya menghimbau tolong perhatikan Pak, kami orang Sakai ini, sebab selama ini kami sebagai penonton dan kami rasanya udah tersisih. Kenapa? Tadinya kami biasanya hidup di hutan orang tua kami. Nah, setelah masih umur kami udah pindah ke kota, tahu-tahunya kami kalah dengan orang luar. Maka saya sebagai antan-antan Batin Betuah menghimbau, mengajak anak kemenakan kami membawa ke lahan tersebut untuk kami mengambilkan kembali supaya bisa untuk menyambung hidup anak kemenakan kami sendiri. Jadi inilah yang saya harapkan kepada pemerintah setempat, tolong perhatikan Pak, orang Sakai ini mungkin kalau nggak Bapak memperhatikan siapa lagi, sebab kami ini manusia biasa, butuh makan, butuh minum, dan segala macam. Nyatanya selama ini kami tinggal di kota, nggak bisa dibandingkan dengan orang luar, tapi makanya saya bawalah anak kemenakan kami ke sini supaya bisa menyambung hidup. Hanya itu ungkapan saya mewakili masyarakat saya dan mewakili anak kemenakan saya sebagai antan-antan Batin Betuah. Sekaligus sekali lagi saya mengimbau bapak-bapak tolong perhatikan kami sebagai masyarakat Sakai dari pada umumnya Batin Betuah. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Saya sudah hilang wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, jadi saya ingin bertanya ini Pak. Jadi Bapak tadi mengatakan bahwasanya ini tanah wilayah Bapak. Jadi saya ingin bertanya, atas dasar apa Bapak mengatakan ini tanah wilayah Bapak? Kalau dasarnya sih cukup lama Pak. Mungkin kalau dulu masih zaman di kerajaan Siak, itu kemarin berapa suku ini, sebenarnya kalau Sakai itu pada umumnya memang semuanya Sakai sih. Tapi kan ada sukunya. Misalnya Sakai Batin Betuah itulah sukunya Sakai Batin Betuah. Sakai Borman Petani itulah sukunya Sakai Borman Petani. Sakai Sultan Betuah itulah sukunya Sakai Sultan Betuah. Berdasar dari kerajaan Siak dulu, mereka sebelumnya kerajaan Siak mereka sudah ada di bumi tersebut. Makanya kami mengambil keputusan bahwa rupanya kamilah
yang mempunyai hutan tanah tersebut. Makanya kami merasa mempunyai hutan tanah. Sekarang ini kami sudah merasa tertindas. Makanya saya mengatakan, tegas saja saya mengatakan bahwa ini lahan Sakai tersebut tolong dibantu, tolong pemerintah itu memperhatikan masyarakat Sakai tersebut. Makanya kami mengatakan bahwa kenapa kami mengatakan itu bahwa kami yang mempunyai tanah wilayah, karena udah sebelum dan semenjak kerajaan Siak kami udah merasa kami yang punya di sini. Itu. Oh, jadi itu apa dari Bapak kan, Pak? Ya. Bapak mengatakan tadi bahwasanya Bapak antan-antan batin petuah. Nah, dari masing-masing suku kan punya wilayah masing-masing. Betul. Nah, Bapak antan-antan batin petuah, otomatis ini kan lahannya batin petuah gitu. Betul. Wilayahnya tanah wilayah batin petuah. Ya. Jadi bukti autentik mengatakan bahwasanya ini tanah batin petuah, apakah ada bukti semacam peta kah? Apakah semacam surat dari ataupun beseluit ataupun yang Bapak bilang dari kerajaan Siak kah? Apakah ada seperti itu, Pak? Alhamdulillah kami nggak muluk-muluk dengan arti katanya, dengan bahasa yang saya sampaikan tadi itu. Dengan insya Allah mungkin kalau untuk memperlengkapkan ini, itu semuanya udah di tangan kami semua. Oh, berarti untuk Ya, jadi bahwasanya gini, Pak, mohon maaf, lahan ini lahan batin petuah, apa ada misalnya petanya semacam peta terdahulu lah, ada berarti? ada, insya Allah ada. Itu masih di zaman Belanda dulu yang membetanya itu Sakai Ngebet namanya. Sakai Sakai Ngebet. Sakai Jadi Gebet. Sakai Ngebet itu di situ tuh udah terbunyi. Di sini perbatasannya batin petuah dengan batin berumbung. Di sini perbatasannya batin petuah dengan batin Subanga. Di sini perbatasan batin petuah dengan batin Penaso. Sebelah ke ujung sana itu saya nggak tahu lagi perbatasannya, jelasnya katanya itu tembusnya ke arah ke laut, itu mengarahnya perbatasannya dengan Puak. Oh, berarti Dengan sudah Puak, itu perbatasan batin petuah, entah berapalah lebar dan berapa panjangnya saya nggak tahu, beli sana saya nggak sanggup mengukurnya. Tapi yang jelasnya kalau masih di zaman Belanda, masih di zaman kerajaan Siak, itu mereka sudah ditempatkan di sana bahwa inilah perbatasan, di sinilah kependudukan yang mempunyainya. Ini batin petuah, dan sini Sultan Petuah, dan sini Broman Petani, di sini batin Berumbung, dan di sini batin Penaso, di sini batin Subanga. Jadi kami kalau tentang masalah dokumen, alhamdulillah pada saat ini sudah kami persiapkan. Tapi saya belum bisa saya menunjukkan, karena itu nanti kalau menunjukkan masalah peta-peta, surat menyurat dokumen segala macam, itu ada saat tertentu. Oh, begitu ya, Nah, Pak. itu. Jadi begitu kan, Pak. Jadi tahapan-tahapan Bapak sebelum Bapak masuk hari ini, apakah terdahulu juga pernah sudah masuk ke tanah wilayah Bapak ini? Jauh sebelumnya saya sudah memperjuangkan. Memang pada umumnya pada tahun sekian dan sekian, entah tahun berapa, ini memang udah pernah diajak ke orang tua kami, datuk kami. Tapi di zaman pada saat umur saya menjajakan di hutan tanah tersebut kepada tahun 2013, itu saya sudah mulai berkecimpung di sana, karena saya pikir dan saya tengok pada umumnya bahwa lahan tersebut sudah diambil alih oleh seorang pengusaha, yaitu sebagian ada PT Arabadi, PT Seratus Pertama Makmur, dan ada pula ini masyarakat biasa yang ngambil, orang-orang yang tidak bertanggung jawab, bahkan mereka ngambil perorangannya ada sampai 1000 hektar, 2000 hektar. Nah, saya sebagai antan-antan batin petuah merasa saya dirugikan. Kenapa dirugikan? Karena yang butuh hidup itu bukan mereka aja, Pak. Yang butuh hidup itu adalah termasuk kami sendiri dan saya pribadi sendiri. Saya ini bukan malaikat dan saya ini bukan patung, saya ini bukan tower, termasuk anak keponakan saya. Makanya jauh sebelumnya saya menghimbau anak keponakan kami selagi ada namanya bercampur bau dengan namanya Sakai, saya himbau dari Minas sampai ke Dumai, sudah saya himbau dan saya undang supaya apa? Nah, di tempat mereka masalah hutan sekarang yang berada itu tidak ada lagi. Selain yang adanya hanya di batin petuah. Makanya saya nggak pandang bulu, mau itu dia Sultan Petuah, mau itu dia batin Subanga, mau itu dia di desa ke batin Bumbung, mau itu dia batin Penaso, Beringin segala macam. Saya nggak mau tahu, yang jelasnya Sakai pada umumnya adalah saudara kami. Maka kami sebagai antan-antan batin petuah menghimbau anak keponakan kami dari awal kemarin supaya ada kerjasamanya biar kita bersama menumpang hidup di sana. Itu dasar kami, Pak. Oh, jadi dari pihak Bapak juga sudah mengajak dari Sakai beberapa batin, berarti seluruh Sakai yang ada di Riau udah diajak semua ya? Sudah kami ajak, Pak. Oh, jadi Cuman
saya tanya kembali Pak, pada saat Bapak masuk ke hari inilah, kan berarti kan ada tahapan-tahapan itu. Ya. Ada dari awal Bapak mulai masuk sampai ke sini, apakah ada kendala-kendala ataupun yang terjadi lah yang tak terduga itu sehingga Bapak sampai ke sini kira-kira. Perjuangan Bapak lah ceritakan. Kalau perjuangannya yang lebih sedihnya dari dulu udah cukup sedih sih. Cuman saya mau ngomong apa lagi? Kalau namanya perjuangan itu pasti punya istilahnya, kita banyak dikit pasti ada pengorbanan. Dengan arti katanya pengorbanannya kita tentang pola pikir, perjuangan tentang masalah tenaga, perjuangan masalah tentang biaya. Apalagi masalah biaya sekarang ini, kalau masalah perjuangan kami sudah sangat minim sampai saat sekarang ini, udah nggak ada, mungkin dah logistik kami udah tinggal berapa lagi. Tapi alhamdulillah, namun saya nggak ada mundur. Saya tetap saya maju. Kenapa? Udah kepala basah namanya, tanggung sama sekali. Nah, kalau masalah perjuangan dari kemarin udah berapa hari ini kami masuk, kemarin itu perjuangan kami berserta anak kemenakan semuanya keluarga. Ini perjuangan kami sudah kurasa udah cukup. Anak kemenakan saya udah memang berbaik hati kepada saya sebagai antar-antar batin bertuah. Dan perjuangan ini udah sangat betul-betul menyedihkan. Sebab sampai sekarang ini kami belum sampai ke tempat lahan yang kami tuju. Bahkan kami sekarang masih berada di posisi di tengah-tengah. Belum tahu lagi kayak mana sampai ke ujung sana. Sebab kemarin kami membawa kendaraan kami itu beberapa kali dan beberapa malam kami mengeluarkan kendaraan kami masih terpuruk atau nggak bisa dikeluarkan di tengah jalan. Terpaksa kami menginap di situ dulu. Jadi kami pada hari ini, insya Allah mungkin kalau nggak ada halangan kami akan menuju ke tempat yang kami inginkan. Itu. Jadi begitu ya Pak perjuangan Bapak Ya. untuk masuk ke sini. Jadi nih saya pesan singkat kan. Pertanyaan lagi Pak. Tadi saya tanyakan juga kepada Pak Bonsu bahwasanya harapan kata beliau mengatakan tinggalnya sedikit lahan ini. Jadi itulah harapan beliau untuk bagaimana agar pemerintah bisa membantu untuk Sakai bisa berkumpul di sana kembali. Karena hanya itu harapan, sepenggal harapan kata beliau. Jadi saya bisa kesimpulan dari saya bahwasanya ya untuk kehidupan Sakai itu ya bergantung hanya ke sini lagi. Saya tanya kepada beliau sebab apa? Sebab ya sudah tidak ada lagi, itu kata beliau, hanya di Batin Betuah lah yang ada lagi lahan. Maksudnya tanah wilayah yang bisa ditinggali lah oleh masyarakat Sakai apa sendiri. Jadi saya tanyakan ke Bapak lah kesimpulannya ataupun permintaan Bapak kepada Presiden Republik Indonesia yang sekarang itu Bapak Insinyur Joko Widodo terhadap lahan kita Pak, terhadap tanah wilayah kita untuk anak kemenakan Sakai ke depannya, untuk kehidupan sumber daya masyarakat Sakai lah ke depannya. Nah ini, terima kasih banyak ini tentang pertanyaannya, memang serius sekali, mantap. Ini yang saya tunggu-tunggukan. Sebenarnya saya memang saya berbesar hati mengharapkan Pak Presiden Joko Widodo membantu kami orang Sakai ini. Memang inilah impian kami dari dulu sebenarnya. Sebelumnya beliau jadi presiden. Berapa orang presiden kita yang telah lalu, yang masa lalu. Sebenarnya kami memang besar sekali harapan. Bahkan saya memperjuangkan masih di zamannya Pak Amril Mukminin jadi bupati pun saya sudah memperjuangkan ini. Tapi alhamdulillah sampai sekarang ini belum ada terlaksana. Nah, dan saya sebagai antan-antan Batin Betuah menghimbau yang jelas kepada umumnya pada Pak Presiden Joko Widodo dan beserta jajarannya, mau itu Menteri, Kapolri dan DPR RI. Saya mengharap Kehutanan RI, saya menghimbau bapak-bapak semuanya, tolong Pak perhatikan. Makanya saya di sini bilang tadi berkali-kali, saya nggak milih dia mau itu suku Sultan Betuah, mau itu dia suku Penaso, mau dia itu suku Minas, mau dia itu suku Sebangar, mau dia itu sukunya Bumbung. Saya nggak palang bulu. Saya karena mereka adalah saudara kami dan mereka adalah keluarga kami dan mereka adalah darah kami. Maka saya mengambil alih selama ini pekerjaan mereka, orang yang telah lalu yang tidak bertanggung jawab. Saya nggak mau ngikut lagi. Yang jelasnya kami sudah merasa dirugikan selama ini, akibatnya pemerintah setempat mau mengiyakan perlakuan beliau-beliau itu yang tidak bertanggung jawab ini tadi itu, dikeluarkan surat segala macam, makanya hutan kami hampir punah.
satu-satunya harapan kami kepada Pak Presiden Joko Widodo beserta jajarannya, saya menghimbau sebagai Antara Batin Betuah, tolong perhatikan untuk sekali ini aja Pak. Apalagi sekarang jarak akses tempuhnya ke lahan tersebut jalannya sangat memang rusak betul. Nah, di sini masyarakat kami udah mungkin ini hanya segelintir berapa ini sekitar 40 atau 30. Besok mungkin akan menyusul lagi kembali. Kenapa? Mereka itu udah kalah dengan orang luar yang di kota-kota, udah nggak sanggup lagi tinggal di sana. Maka mereka sebanyak dikitnya apa yang saya himbau, mereka mau mengiyakan apa kata saya. Itu aja, itu dari saya. Oke, terima kasih Pak. Saya tanya kembali Pak, dari sumber pendidikan lah suku Sakai ini Pak. Jadi karena Bapak bilang tadi sana sudah banyak kota, berarti kalau dari sumber pendidikan bagaimana terkait tentang anak keponakan Sakai Pak? Kalau tentang masalah pendidikan, memang ada sih. Kita nggak menghilangkan. Kalau zaman sekarang ini ada yang majunya dan masih banyak juga yang nggak majunya. Tapi kami masalah pendidikan ini sebenarnya mereka tuh ada juga pendidikan. Cuman apalah dayanya kalau pendidikan orang Sakai. Sampai di mana lah kalau orang Sakai mempunyai pendidikan dibandingkan dengan suku yang lain, dibandingkan dengan mereka orang Sakai nggak ada apa-apanya. Adapun orang Sakai yang bisa sampai ke sana, tapi mereka tidak pernah memperhatikan masyarakat dia sendiri, dan mereka tidak pernah memperhatikan keluarga dia sendiri, dan tidak pernah dia merasakan suku dia sendiri. Ini makanya saya menghimbau kepada anak keponakan saya ngambil keputusan. Kalau sudah seperti ini, marilah kita bersama-sama ke tempat yang kita tuju sekarang ini. Oke, baik Pak. Mungkin itu yang saya wawancari Bapak. Terima kasih banyak. Oke. Oke, makasih Pak. Oke, makasih sama-sama.